Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tribun TV Lampung. Tribun TV Lampung ini adalah suatu TV digital yang punyanya Tribun Lampung. Aduh, saya sampai belepotan ngomong ini. Saya agak nervous ketemu Bang Sodik ini. Oke, balik lagi dengan gua Rian. Hari ini Tribun Lampung kehadiran tamu spesial, tamu kondangan ini Bang. Tamu kondangan aja ya. Kondangan aja lah yang biar ininya. Dari SPIC. Penasaran apa itu SPIC? Kita langsung ngobrol aja dengan narasumbernya. Siap. Selamat siang, Bang. Bisa perkenalkan dirinya dulu sebelum kita ngobrol lebih dalam. Oke, siap. Mic-nya. Perkenalkan, nama saya Bang Sodik dengan nama asli Ahmad Sidik. Saya selaku pendiri ataupun ketua umum dari Sahabat Pengemudi Indonesia Community yang berdomisili di Karanganyar ataupun Jatiagung. Monggo, Masnya. Perkenalkan, nama saya Irfan Effendi, nama panggilan Irfan Kepeng, domisili Karanganyar, Desa Rajomulyo, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Lampung Selatan. Ini agak nervous kayaknya Mas. Ini agak penuh jalan jelek, jadi agak Belepotan. Iya. Bang Sodik, Ya, siap. ini kan mungkin Tribuners penasaran gitu kan. Apa sih SPIC itu gitu? Bisa dijelaskan nggak sebelumnya? Oke, siap. Kalau SPIC itu dia paguyuban ataupun komunitas yang memang sudah berdiri dari tahun 2018. Waktu itu memang dari musyawarah ataupun dari segenap kru yang ada, kita bentuk dari suatu komunitas untuk gimana cara kita ciptakan kerukunan ataupun kenyamanan gitu loh antar sesama pengemudi. Terus? Kalaupun untuk nama SPIC sendiri itu memang sengaja kita bentuk dari Sahabat Pengemudi Indonesia karena memang kita itu tidak pernah memilih gitu loh, istilah kata bukan sekedar driver aja. Siapapun yang mau bersahabat dengan para pengemudi di Indonesia, ayo kita selalu terbuka, terlalu lapang. Gitu. Berarti Visi misinya ada. oh gitu. Kalau untuk visi misinya itu sendiri? Kalau visi misi kita sih sebenarnya kita ciptakan untuk kerukunan itu ya, contoh gotong royong ataupun guyup rukunnya itu ya, jika misalkan rekan ataupun saudara-saudara kita yang melintas di khususnya Lampung ini ya, karena kan Lampung kan memang ibaratnya Sumatera ini terkenal Texas atau rawannya gitu loh. Texas. Iya. Rawannya di mana itu, Bang? Rawannya sih di satu tindak kriminal ataupun kejahatan. Contoh kita jalan malam ataupun terjadi suatu hal yang tidak diinginkan kayak pecah kan sudah marak itu loh. Sudah ibaratnya bukan hal yang ini lagi. Rahasia umum lah ya, sudah masuk rahasia umum ya. Rahasia ini lagi. Ya. Berarti untuk visi dan misi atau tujuannya itu untuk mempersatukan atau dari seluruh driver yang ada di Indonesia. oh gitu. Berarti untuk SPIC ini memang di Indonesia sendiri sudah ada ya, di setiap provinsi memang sudah ada ya. Alhamdulillah sudah terbentuk itu di Sumatera ataupun di Jawa. Alhamdulillah sudah. Oke. Kalau untuk itu di Sumatera, Jawa kan ya. Kalau untuk di provinsi lainnya, apakah sudah sampai ke Papua atau Kalau gimana? kemarin rekan kita sudah nyampe di 0 km Indonesia, daerah Sabang. Oh. Alhamdulillah. Oke. Kalau untuk di Sumatera sendiri sudah rata-rata provinsi, di setiap provinsi memang sudah ada. Di setiap provinsi Ada ya. Berarti dari Aceh sampai ke Lampung ya. Oke. Berarti terhitung untuk apa bahasanya, cabang atau area ya? Koridor ya. Berarti untuk koridor itu sendiri sudah, kalau untuk Sumatera sendiri itu sudah berapa? Itu kita ada kabupaten-kabupaten nggak? Apa hanya satu provinsi satu gitu? Enggak, satu provinsi kayak Lampung ini. Kalau saat ini kan Lampung memang pusat, ya, tetap satu pusat gitu. Kita ambil titiknya aja gitu. Berarti untuk setiap kabupaten nggak ada? Ya kalau contohnya kalau di Jawa misalkan di Kediri itu kan masih wilayah Jawa Timur. Terus di daerah Bojonegoro itu masih ada gitu loh, cuman tetap diterangkum jadi satu. Oke. Kalau untuk tanggal terbentuknya sendiri itu gimana Bang Sodik? Kita tanggal terbentuknya itu di bulan 8 tanggal 15 sebelum Agustus 2018. 2018 berarti sudah jalan mau 3 tahun ya Bang ya. Ya.
Kalau ini jumlah anggota sendiri dari tahun 2018 sampai ke 2001 saat Kalau ini. untuk anggota itu sebenarnya kalau misalkan kita mau ngambil tiap harinya itu sebenarnya ada aja. Cuman kan memang kita ibaratnya kita renovasi lah, ibaratnya kita perbarui, ibaratnya yang memang sekedar saya cuma cari muatan, kita ibaratnya numpang trouble. Ya memang nggak pernah kita ladenin gitu. Memang kita nyari yang ibaratnya bisa untuk saling bergantian. Istilah kata seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk saya pengen gimana sih ikut sepik biar saya dapat muatan, biar saya trouble dibantu. Kalau kita nggak ada istilah kata seperti itu. Yang memang ada jati diri untuk berjiwa komunitas ataupun ikut di sepik, ya monggo. Kalau cuma sekedar numpang seperti itu, memang nggak pernah kita ladenin gitu. Gitu. Artinya bagi anggota-anggota yang sudah terdaftar tapi dia nggak aktif nggak kita ladenin gitu ya. Oke. Tapi ketika pas trouble aja, apa namanya, pas nggak ada muatan. Kebanyakan kan seperti itu. Orang ikut komunitas begitu, saya nggak punya muatan, telepon langsung sama ibaratnya yang punya wilayah siapa, ya telepon. Wah, saya nggak punya muatan, saya minta bantu kondisikan. Hal seperti itulah yang ibaratnya jadi jeleknya seorang komunitas gitu loh. Anggotanya ya. Iya. Ya. Berarti untuk dari dalam komunitas ini sendiri sebenarnya bukan hanya untuk kita hanya suatu komunitas biasa gitu ya. Artinya memang kita selalu memberikan bahasanya seperti fasilitas lah ya untuk anggota lah gitu ya. Artinya ketika si kawan kita atau salah satu driver kita ini memang lagi di Jawa gitu dan dia mau pulang nggak ada angkutan, bisa kita carikan gitu ya. Insya Allah kita saling berbagi kalau masalah muatan. Insya Allah dari segenap kru ya mana yang ada kita saling mengisi gitu. Ibaratnya dari yang Jawa sampai ke Lampung ya tetap kita siapkan untuk tempat istirahat, kita siapkan untuk tempat makannya. Memang kita ibaratnya kita jamu dia gitu loh. Oh berarti memang untuk kawan-kawan bahasa kru tadi ya. Kru-kru dari luar kota itu kalau mau mampir di kantor atau sekret kita nyebutnya apa? Di base camp ya. Di base camp memang sudah siap. Sudah ada ya. Memang lahannya luas ya, kalau Bang ya. Lokasi parkir alhamdulillah keluar dari gerbang tol Kota Baru, insya Allah memang kita siapkan base camp di situ. Oh ya, di sebelah mana itu Bang? Kalau kita turun dari tol Kota Baru itu sekitar kurang lebih 50 meter. Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri ya, ke Bandar Lampung. Oh, arah ini ya, apa? Universitas Ya, Sumatera ya, IPERA ya. Oh iya. Terus apakah kalau ada kendala-kendala setiap kru gitu, ada kendala gitu di lapangan atau di jalan gitu, apakah tim kru kita siap membantu atau memang ada tim tersendiri gitu loh yang akan ibaratnya menyusul si kru yang sedang bermasalah atau trouble? Kalau masalah bermasalah ataupun trouble itu tergantung dari diri kita. Apa yang sudah kita tanam pasti kita tuai, istilah kata seperti itu. Siapa yang melintas insya Allah dia kan ada banner, banner hati-hati armada trouble, dan situ pun ada lambangnya kita gitu loh. Jadi suatu saat terjadi trouble kita pasang bannernya, jadi setidaknya dari seluruh komunitas itu tahu gitu loh. Antisipasi namanya kita parkir kan tabrak belakang apa dan segala macam memang sudah kita persiapkan. Jadi anggota-anggota ataupun kru kita yang melintas itu tahu gitu loh, kita share di WA ataupun Facebook. Oh, WA grup ya. Siapkan. Ya. Berarti memang istilahnya kita untuk identitas di mobil kita itu memang ada ya. Memang ada. Kita siapkan di armadanya itu kayak stiker, kita kasih depan belakang, kayak banner ataupun custom. Insya Allah memang kita ready. Oh gitu ya. Untuk pemasangannya sendiri itu apakah boleh mereka di luar atau memang harus dengan kita untuk pemasangan? Oh, harus dengan kita ya. Berarti setiap armada itu harus ke base camp dulu ya. Registrasi dulu, pendataan kayak gitu. Ya tinggalkan fotokopi KTP atau segala macam yang diperlukan untuk berkasnya. Jadi suatu saat misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contoh kecil laka lantas sampai meninggal dunia, setidaknya kita kan di situ lebih detailnya kita tahu. Oh gitu, siap. Berarti semua data anggota itu tetap kita data ya sebelum mereka pendaftaran pertama ya. Ya.
Terus kalau kita bicara soal anggota ya, untuk bergabung di SPIK ini gimana, Bang? Sebenarnya kalau untuk bergabung di SPIK ini sangat mudah. Yang penting ada jiwa, ibaratnya jiwa komunitasnya itu ada. Bukan masalah ibaratnya tinggi tahta ataupun banyak harta, kita punya duit kita daftar. Nggak seperti itu gitu loh. Yang kita cari ini makanya kita bikin sahabat. Jangan cuma jadi kawan gitu loh. Istilah kata banyaklah 1000 kawan, cuman hanya satu yang bisa jadi sahabat. Makanya kita kasih nama sahabat seperti itu. Iya. Berarti persyaratannya hanya yang penting memiliki jiwa komunitas. Dan istilah kata siap untuk repot gitu loh. Misalkan ada kawan yang susah, kita siap bantu. Gitu ya. Kalau dari Mas Kepeng sendiri, bingung gimana? Pegangan kalau bingung. Kalau di komunitas ini belum lama. Baru belajar inilah ikut Bang Sutik. Sudah berapa bulan, berapa tahun? Kalau ikut Bang Sutik ini baru 5 bulan lah. Baru 5 bulan. Rintis visi misinya lah. 1 tahun apa 5 bulan ya? Orang ada dari yang tempoh hari. Sudah udah berapa? Tahun setengah lah. 1 tahun setengah. Dari 5 bulan ke 1 tahun setengah Kerja terus, kita kerja terus kitanya. Terus kan sudah 1 tahun setengah kan? Kira-kira kesan-kesannya apa setelah tergabung di kalau SPIK? ikut sahabat ini ya, SPIK ini ya. Alhamdulillah kawan banyak, bisa guyup rukun. Ketika susah kita ini nggak menjatuhkan lah. Kita sharing-sharing terus, Didorong-dorong gitu, jatuhin gitu ya. misalnya di komunitas lain kan ini kita Dikecilin. Iya, dikecilin Gitu. biasanya. Terus keuntungan sudah pernah merasakan keuntungannya belum? Kalau Bang Kepeng sendiri apa untuk kegiatan sehari-hari? Sopir juga berarti sudah pernah dong merasakan keuntungannya sudah tergabung di SPIK gitu kan? Kira-kira apa nih? Bisa cerita nggak buat Tribuner semua di rumah? Untungannya lah kalau duit nggak seberapa lah. Ya. Saudaranya itu yang itu. Atau pernah nggak trouble di jalan gitu, trouble di jalan, kena kendala di jalan gitu, tiba-tiba kita mogok misalkan, kita udah pusing nggak ada bantuan gitu kan, tiba-tiba ada anggota yang lain lewat bantu gitu. Ya itu alhamdulillah keuntungan kita dari bannernya itu. Makanya memang dari awal kita buatkan memang yang mau ikut registrasi, memang kita siapkan kostum, stiker dan banner ya seperti itu. Contoh kecilnya kayak travel itu memang kita siapkan. Istilah kata sampai terjadi laka ataupun tabrak belakang kita berani nuntut lah istilah kata. Karena di situ memang sudah kita siapkan rambu-rambunya ataupun segala macamnya gitu. Berarti ketika kita bergabung di SPIK itu apa aja sih yang kita dapetin selain stiker ya? Stiker kita dapat, kayak kostum kita dapat, untuk banner memang ada, dan KTA. Dan KTA ya, berarti yang kita dapetin ada 4 item. Yang pertama stiker depan belakang, baju kaos atau kemeja. Kaos, terus dengan banner trouble itu untuk banner rambu-rambu ya. Terus dengan KTA. Boleh diinfoin nggak kalau untuk daftarnya berapa gitu? Selain kita punya kemauan untuk berkomunitas. Kalau daftar macet pribadi aja. Cat pribadi aja. Di nomor di bawah ini ya, benar. Kira-kira kalau untuk mendaftar bisa kemana, Bang Sodik? Untuk melalui ke saya pribadi ataupun dengan pengurus-pengurus yang lain kayak bendahara ataupun sekretaris, wakil, nanti kan di situ dimasukkan di room musyawarah. Kalau memang hasil bisa kita terima ya kita masukkan, kalau memang enggak ya mohon maaf. Memang kita ibaratnya cari jati diri, bukan ibaratnya kita cari orang yang banyak supaya ibarat krunya kita banyak. Jual mahal berarti Bang Sodik. Izin Pak Ketum. Terkadang manusia kan nggak ada yang menghargai. Iya benar. Cuman memang harus gitu, memang harus jual mahal gitu. Baik jual mahal. Ya. Kita ngomong bagus dijatoin. Tapi yang sudah tercatat sekarang ini untuk anggota sudah berapa ratus atau berapa ribu gitu? Kalau untuk wilayah Lampung sini sekitar 130-an. 130 untuk wilayah Lampung aja ya.
Kalau dari provinsi-provinsi lain lupa ya. Itu ada datanya sendiri. Ada data sendiri ya. Oke. Berarti itu harus dari kalangan ekspedisi yang daftar Itu atau tergantung boleh dari umum? Umum. Siapa yang mau ikut ya monggo. Yang penting kan nanti di situ kita seleksi. Kalau memang ini masuk ya kita ambil. Cuman kalau nggak masuk daripada nanti jadi bumerang buat kita, nggak kita masukkan. Iya. Kalau orang mau gabung itu sebenarnya banyak. Cuman memang sengaja kita pilih dari segi manusianya gitu. Terus kalau untuk speak sendiri itu hanya organisasi masyarakat atau memang sudah berbadan hukum itu, Bang Sodik? Kalau sebenarnya kalau speak ini berbadan hukum, makanya saat ini memang mau kita bentuk di CV ataupun salah usaha karena untuk yaitu gimana caranya kita untuk mengangkat ekonomi kita bersama. Makanya memang untuk tahun 2021 ini sengaja kita mau bikin CV Speak Trans and Community. Jadi transportasi kita memang siapkan dan untuk komunitas kita memang Speak itulah. Yang kalau kita sudah berbadan hukum kita bisa ambil tender-tender dari perusahaan gitu ya. Dari pabrik-pabrik atau yang memang kita ada badan hukumnya. Jadi kan memang orang masuk melihat dari stikernya, dari bajunya memang real, ya udah masuk tanpa ada hambatan ataupun segala macam. Kalau untuk sekarang itu sudah terjalin belum dengan rekanan-rekanan kita? Contohnya pabrik-pabrik. Alhamdulillah kalau saat ini sudah terjalin untuk dari Pulau Jawa, dari Medan, insya Allah kami ada. Kalau untuk di Bandar Lampung sendiri, khususnya Lampung sendiri? Ada ya. Kalau kami kan mayoritas yang terbanyak itu armada CDD ataupun kol diesel jenis roda 6. Jadi mayoritas kami ini yang sering kami bawa bahan baku kayak sayur dan buah. Jadi untuk kapasitas muatan itu ya memang agak kita kejar jam tayang. Kalau kita untuk perusahaan-perusahaan kadang-kadang waktu atau dan segala macam, makanya kadang-kadang namanya kru kan ada yang mobilnya sendiri. Jadi kalau misalkan kita hantam dengan buah sayur itu kan alhamdulillah tetap berjalan terus untuk bangun supaya gimana maju. Kalau untuk Bang Kepengnya sendiri sering bawa angkutan apa kita? Kalau kita sayur, sayur. Bawa mobil apa kita? Bawa CDD, kan ini. Cool diesel ya, Isuzu ya. Oke. Sering bawa sayur, buah. Itu. Kalau barang PT jarang ya. Kita sayur kalau dari Liwa ini ya. Dari Liwa, Bogor Metro, Karang. Tapi jarang untuk ke luar pulau jarang. Sering. Kalau dari ini mana namanya? Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur bawa bawang merah. Paling jauh sudah sampai mana, Bang Kepeng? Paling jauh sampai Medan sama Bali. Medan sama Bali? Ya. Mantap. Itu sendirian atau bawa kenek? Akhirnya mau sendirian. Itu kira-kira kalau untuk di jalan, itu kita kilometer kita berapa kalau dalam penuh muatan? Kilometer kita harus jalan maksimal kalau bawa sayur itu 80-90 km per jam. Ngebut ya? Ya, kalau sayur memang kita kejar jam tayang ya. Jam pasar itulah kalau ini sama jaga barang orang biar nggak busuk. Kalau sayur. Tapi untuk kilometer sudah 80 sampai 90 itu tidak akan lebih ya? Itu maksimal ya? Maksimal kita. Itu enggak oleng atau enggak apa ya? Enggak, kalau 80 kalau lewat 100 itu bisa oleng lah. Iya. Karena kan pertimbangan kita itu kan barang penuh ya, barang penuh jadi padat jadinya kan ya. Terus pernah nggak bawa melebihi muatan? Overload. Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa? Takut. Misalnya ke kita kalau buat overload itu. Takutnya? Perasaannya apa sih? Kira-kira kalau dari kawan-kawan yang lain? Kayak jatuh cinta seperti itulah. Jadi goyang-goyang gitu ya? Wah, mobilnya itu nggak nyenyak, kayak berat bener, tinggi, aduh. Bukan kayak orang jatuh cinta. Nggak ada. Susah. Tapi kalau untuk Bang Kepeng sendiri,
sudah berapa lama untuk jadi ekspedisi? Dari ekspedisi ini udah ada 4 tahunan lah. 4 tahun ya? Ya berarti memang pengalamannya sudah banyak ya di jalan ya. Sebelum di Speak di mana? Sebelum di Speak belum ikut komunitas, biar nyimak-nyimak aja. Gitu. Apa perasaan perbedaan sebelum ikut komunitas dan setelah ikut komunitas? Nah, sebelum ikut komunitas ini nggak ada saudara, kita trouble ini ya, nggak ada yang nolongin. Waktu itu kan, ketika ikut Speak ini, alhamdulillah lah. Walaupun komunitas lain, aku ikut Speak ini, komunitas lain yang berhenti kita trouble. Alhamdulillah kita kan memang nggak pernah memandang Beda. dari komunitas-komunitas mana. Bila memang ibaratnya ada masuk dalam WA, saya trouble dari komunitas si A, si B dan segala macam. Selagi kita bisa, kita bantu. Betul. Berarti kan kita tidak memilih-milih gitu kan. Artinya kita juga kan nggak bisa sih kita mengharapkan komunitas kita sendiri untuk melintas Ya, gitu kan. Ketika kita trouble kan, pasti banyak komunitas lain gitu kan. Kalau ngarepin komunitas kita sendiri untuk nolong kita, ya belum tentu komunitas kita lewat, susah gitu ya. Iya. Terus untuk kegiatan sendiri sudah dari tahun 2018 sampai tahun 2001 ini kira-kira kegiatannya apa aja sih yang sudah dilakuin dari Speak? Kalau untuk kegiatan saat ini memang kita untuk bikin deklarasi atau dan segala macam memang kita belum ada. Cuman kalau untuk kegiatan saat ini ya acara kumpul 3 bulan sekali kita jumpa kangen kumpul ibaratnya. Di situ kan ada kayak dana kas. Kalau untuk komunitas ini kan memang tetap besar kecilnya butuh biaya. Ya. Ya dari dana kas itu contoh kecilnya dari si A ini, contoh si Pepeng trouble pas dia nggak megang duit, ya dana kas itulah yang kita gunakan. Makanya istilah kata kita diwajibkan dalam 1 bulan sekali untuk membayar, ya untuk antisipasi kebutuhan trouble ataupun uang jalan. Berarti setiap anggota bisa meminjam gitu ya? Bisa. Berarti kita buka koperasi berarti ya? Jadi siapa yang ibaratnya mau menggunakan ya monggo, yang penting ada komitmen, konfirmasi dengan pengurus-pengurus, ACC kita kirim, setelah sampai finish baru dikembalikan. Oh, artinya bisa pinjam pakai lah ya. Kita pinjam dulu deh untuk pulang gitu kan. Nyampein dulu. Nah, nyampein dulu. Karena kan kita di lapangan ini terkadang uang jalan kurang ya. Betul. Banyak kurangnya. Entah banyak kurangnya, entah kita yang boros di jalan gitu kan. Cuma kalau ya kayaknya keborosan dia. Karena beberapa kawan-kawan dari ekspedisi itu saya perhatikan seperti itu. Mereka sudah dikasih tapi kurang. Iya. Mau pulang sudah habis duit gitu kan. Makanya uangnya kemana gitu kan, jadi pertanyaan kan. Larinya Bibi kemana? dari kantornya sana nggak keluar gitu. Makanya sekarang juga kalau saya dengar-dengar katanya kalau dari PT-PT itu mengeluarkan itu uang berangkat dulu. Iya. Berapa dulu? Uang berangkat. Kalau untuk dari perusahaan itu dia misalkan di angka 70%. Jadi 30% nanti setelah barang sampai kita kirim ke Tiki ataupun JNE, baru sisa ongkos dikirim. Jadi perjalanan kita pulang gitu ya Bang ya. Ya 30%-nya. Kalau Bang Sodik sendiri apa tergabung di mana? Kalau PT sering bawa ekspedisi barang-barang apa? Kalau saya dari Sekartaro, dari bawang Android, HR Rawit dan segala macam. Ya banyak sih kalau di Pulau Jawa ataupun di Jakarta kita juga banyak rekanan. Yang paling sering bawa apa itu Bang Sodik? Bawain buah sama sayur. Buah sama sayur ya. Berarti Cabai, sering ke Lampung Barat juga. Iya, Lampung Barat sama ke Medan ataupun ke Jawa sering. Ya. Ini sekarang ini lagi non job. Apa baru pulang? Saat ini memang saya off karena armada memang tetap standby kerja. Kalau saya memang Oh, kita sudah punya ini ya, armada sendiri ya. armada alhamdulillah ada. Sekitar berapa Bang Sodik? Ada berapa unit? Aduh, kalau itu nggak berani nyebutkan saya. Gitu ya, disensor dulu ya. Tut gitu ya. Ya, yang penting doa aja supaya ibaratnya suatu saat nanti bisa nambah armada lagi. Amin, mudah-mudahan. Yang jelas kalau butuh armada bisa hubungi. Kalau armada insya Allah kami percaya dengan Isuzu. Oh, Isuzu ya? Kalau Isuzu itu memang sudah teruji. Iya. Dia kalau kelebihan Isuzu itu apa sih Om?
kelebihan Isuzu itu banyak kalau kelebihannya. Kalau untuk dari segi jalan di bawah itu memang lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Yang biasa itu limbung atau kayak mana? Kalau yang biasa itu kalau misalkan dari jenis kendaraan lain begitu datang belum tambah yang per atau dan segala macam. Cuman kalau kita menggunakan Isuzu itu begitu kita datang istilah kata kita pasang bak, plat nomor STNK sudah keluar langsung bisa kerja tanpa harus kita rombak ini rombak itu atau dan segala macam. Oh, artinya memang ketika unit kita bicara unit deh ya, kita nggak bicara merek lah gitu ya. Berarti kalau unit yang biasa-biasanya itu berarti kita perlu ada renovasi lagi ya sebelum kita jalan ya. Selain dari karoserinya gitu. Oh, berarti perubahannya itu hanya di per. Iya, banyak. Dari transmisinya juga. Iya. Kalau unit kita semua ini ya Berbagai merek. oh masih campur ya merek kita ya. Merek saat ini masih campur. Insya Allah ya doain aja untuk dalam waktu dekat. Insya Allah Isuzu lagi. Oke, tuh Tribuners. Isuzu itu mungkin udah teruji ya. Oke, boleh. Jadi kalau para Tribuners pengen bergabung di komunitas bisa bergabung di Speak. Bisa di sini, bisa hubungi Bang Sodik. Bang Sodik ganteng apa gimana ini? Apa Sodik aja? Untuk unitnya tetap kita insya Allah kita tetap percaya dengan Isuzu ya. Itu sudah berapa tahun Bang Sodik untuk pakai itu? Kalau saya Isuzu itu dari pemakaian yang macan itu alhamdulillah dulu bertahan lama ya? Dari 2012 saya gunakan Isuzu. Oke. Terus untuk rencana kegiatan kedepannya, sekarang ini kan kita lagi ada wabah ya. Mungkin untuk kopdar sekarang ini kita agak tertahan ya. Kita kopdar berapa bulan sekali biasanya? Kalau kopdar itu, kalau kita nurutin kopdar undangan itu sebenarnya banyak lah. Ibaratnya setiap minggu itu kalau kita mau hadir, sebenarnya tiap minggu itu ada. Bahkan ibaratnya paling min itu dalam 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Artinya memang hampir setiap minggu berarti ya. Cuman kan itu dari Pulau Jawa, dari Sumatera. Memang kita kalau misalkan dapat undangan, siapa yang pas melintas ke Jawa, ya udah kita benerin atas undangan itu. Kalau enipnya belum pernah ya? Kalau enip kita memang belum. Belum ya. Kita memang belum bikin acara karena saat ini kita fokus untuk bangun dulu gitu loh. Oh iya betul, bangun dulu karena mengingat kita juga baru di 2018 terbentuk kan, ditambah lagi memang untuk membangun suatu komunitas itu kan nggak mudah gitu kan, susah gitu. Apalagi kita baru merangkak gitu kan. Lain hal kalau kita sudah berlari. Kalau kita berlari mungkin ya udah nggak mikirin lagi yang pretel-pretelannya gitu kan. Gitu. Jadi kira-kira rencana ke depan untuk kegiatannya apa itu Bang? Kalau kegiatan untuk saat ini masih tetap seperti aktivitas biasa. Untuk 3 bulan sekali kita memang ibaratnya kewajiban kita untuk kumpul. Yang tugas ya tetap tugas, cuman untuk kewajiban kumpulnya itu yang nggak kerja insya Allah memang diwajibkan. Kumpul lah ya, ibaratnya buat silaturahmi lah ya. Silaturahmi, karena kan memang 3 bulan itu kan nggak tetap di satu tempat. Jadi kayak misalkan saat ini tempat si A, besok 3 bulan ke depan tempat si B, 3 bulan lagi tempat si C. Jadi kita saling silaturahmi rumah ke rumah. Berarti kalau untuk apa namanya, kalau kopdar seluruh provinsi itu ya sebulan 2 kali itu ya, atau 3 bulan 1 kali itu kan tuh ibarat kata triwulan. Oh triwulan ya. Istilah kata kita nggak pernah ketemu 3 bulan ketemu kangen gitu loh, makan bareng. Kalau tadi kan lagi wabah ya, corona ya. Kira-kira cara kawan-kawan di lapangan untuk menghadapi itu seperti apa sih? Kalau menurut saya itu kalau untuk corona ini ya, corona itu kan virus, itu tergantung dari imun ataupun kekebalan tubuh kita. Jadi kalau memang kita konsumsi makanan ataupun minuman yang sesuai, insya Allah kita nggak terjauh lah dari wabah seperti itu. Kalau saya pribadi, cuman ya lain orang kan lain prinsip. Ya. Kalau di jalan itu kita
tetap pakai masker nggak kalau Bang Sodik sendiri kalau lagi di jalan gitu? Jalan tetap, Karena kan di jalan tuh kan kita nggak samping-sampingan dengan orang tuh. Apakah tetap protokolnya di protokol kesehatan tetap kita gunakan karena kan kita ya itu tadi apa yang sudah dianjurkan sama pemerintah ya udah kita jalankan. Berarti hanya pakai masker ya? Pakai masker, safety tetap. Cuci tangan nggak? Cuci tangannya Harusnya kalau pemerintah itu suruh cuci tangan, ada cucinya di mana? kasih ini gitu kan, kasih nasi bungkusnya juga. Gitu. Masa kita hasil sama pemerintahnya kan? Iya. Oke. Terus harapan kedepannya untuk SPIC? Ya, kalau harapan cita-cita kita itu ya tetap untuk kita bangun ekonomi kita supaya kita ini tetap maju, tetap kuat untuk keluarga kita ataupun rekan-rekan kita agar jadi yang lebih baik. Pokoknya tetap SPIC. Ada ini nggak yel-yel tersendiri nggak sih buat SPIC itu? Maksudnya kayak apa gitu, tagline-nya apa? Oh iya, gitu. tetap itu ada. Apa? Kayak Ya gitu. kalau SPIC tetap jos mantap. Oh, Jos mantap. Saya ingat kalau Jos itu saya ingat ada nama orang Jos juga. Ini Jos. Iya, sorry Jos itu. Terus gini, ini kan kebetulan kan kawan-kawan kan di ekspedisi, artinya memang selalu melintas di jalan raya gitu kan ya. Kira-kira tanggapan kawan-kawan terkait program pemerintah seperti apa namanya Electrical Traffic Law Enforcement atau ETLE itu seperti apa sih tanggapan dari kawan-kawan semua? Kalau Tilang lah bahasanya gitu. Kalau Apakah lebih efektif atau gimana? kalau sebenarnya sih lebih efektif, cuman ya namanya peraturan seperti itu ya tergantung dari diri kita juga. Kalau memang dari awal kita memang sudah tertib, ya insya Allah selanjutnya tetap tertib. Gitu. Terus apalagi? Mas Kevin coba Tambahin dong. Ketawa aja. Sering ngebut nggak, Bang? Ini kalau lagi muatan kosong. Kalau kosong kan mah nyantai buat apa buru-buru. Begitu Kalau ya? pas ini aja muatan pas di telepon ini apa namanya? Juragan baru. Oh, baru ngebut. Ya baru. Oh, kirain baru pelan. Sudah diingetin sama juragannya kan, jangan ngebut-ngebut ya, baru pelan. Kira Ngebut boleh. Ngebut boleh. Lalu lintas ya. tapi sering ini nggak, sering kena tilang nggak kalau Bang Kepeng sendiri? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya, Kalau selalu apa ikuti namanya? ya. Kita kan patuh terus. Nah, jalur larangan itu kan Tapi pernah nggak diberhentiin gitu? diberhentiin. razia. Razia gitu. Ya, pernah. Terus Kemarin kita surat kita lengkap semua. lengkap semua. SIM ada. Surat cinta. Ya kalau nggak ada suratnya nggak lengkap ya baru. Bang Kepeng ini murah senyum. Murah senyum Tribuners. Masih bujang atau sudah berkeluarga? Bujang. Oh. Cuman dia malu-malu Mas Jan dia. Untuk Tribuners yang masih jomblo nih, Bang Kepeng nih. Kalau Bang Sodik sendiri sekali berangkat itu tuh berapa hari sih, Bang? Kalau saya itu kalau pemberangkatan kalau untuk saat ini ya, kalau untuk saat ini memang saya paling rute ke Jakarta, Lampung paling 3 hari, 2 hari saya pulang. Kalau dulu sampai saya ladenin tuh 12 hari baru pulang. 12 hari. Memang kita dari Jawa langsung ke Medan baru pulang ke Lampung. Karena tujuan kita kan dari dulu ya seperti itu, pengen maju, pengen bangkit. Jadi setelah kata apa yang perlu kita perjuangkan selagi masih muda, tetap harus kita perjuangkan. Ya. Tapi nggak ada komplain dari keluarga di rumah gitu? Ya, apa kalau ada? Ada. Tetap namanya Ya, kok nggak pulang-pulang sih? Ya, gitu kan udah ada yang baru tak? Nggak ada itu ya? Nggak ada komplain-komplain ya, Bang ya? kalau untuk komplain atau perjuangan enggak. Paling komunikasinya tetap terjaga aja ya. Apalagi sekarang kan sudah maju kan ya teknologi gitu, bisa video call gitu. Tapi kalau kawan-kawan ya, kalau saya melihat khususnya kawan-kawan ekspedisi ini kan rata-rata sering ke daerah-daerah yang baru gitu kan. Kira-kira keluarganya sering dibawa nggak sih itu? Ya, itu Mas justru tempat-tempat yang belum pernah kita jangkau. Ya itu jadi momen-momen kita gitu loh. Jadi setelah kata kemana sih kita yang belum pernah kita tuju, yuk sekali-kali kita jalan ke sana, kita ambil. Karena ya itu kita cari suasana yang terbaru terus gitu loh. Oke.
Oke, mantap juga ngobrol dengan Bang Sodik dengan Bang Kepeng hari ini. Tambah lagi Bang Kepeng ini orang yang murah senyum. Saya suka loh orang-orang murah senyum ini nih. Bang Sodik, saya minta sih closing statementnya, penutup untuk para tribuner semua di rumah. Kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk kawan-kawan di rumah? Untuk pesan-pesannya saat ini ya, yang penting tetap semangat untuk kita maju dan jangan pernah ada kata lelah, tetap semangat berjuang mencari rupiah karena masih ada keluarga di rumah yang perlu kita cari nafkah. Oke. Tetap semangat. Semangat. Semangatnya begini apa begini? Oh gini. Kalau ngene metal. Oke, Bang Sodik, Bang Kepeng, terima kasih mengingat waktu kita memang sudah hampir 45 menit ya. Sepertinya mau ada acara lain yang mau berlangsung lagi, jadi saya ucapkan terima kasih untuk Om Sodik dan Om Kepengnya, sukses terus untuk SPIC-nya. Untuk buat tribuner semua, terima kasih juga sudah stay tune. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye bye.